Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nurul Ramadayati, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat ngisi kuesioner penelitian aku ya. Sebelum kalian lanjut untuk mengisi, alangkah baiknya kalian tonton dulu video ini ya. Terima kasih. Diare adalah buang air besar dengan tidak normal disertai muntah dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Diare dapat terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Gejala dari diare adalah perut mulas, mengalami dehidrasi, tinja encer bahkan berdarah, pusing, lemas, dan kulit kering. Diare dapat dicegah dengan cara pemberian ASI, mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, dan hindari makanan dan minuman dengan air yang tidak matang atau kurang matang. Diare dapat diobati dengan cara pemberian oralit atau larutan gula garam. Larutan gula garam ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian siapkan air hangat atau air matang sebanyak 1 gelas atau 200 ml. Kemudian campurkan dengan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, kemudian larutkan. Fungsi dari oralit itu sendiri adalah mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Diare juga dapat terjadi kepada wisatawan atau yang disebut dengan diare traveler, yaitu diare yang dialami oleh wisatawan akibat terpapar virus atau bakteri di daerah tujuannya. Untuk mencegah diare, jangan lupa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti menjaga kebersihan rumah, membersihkan kamar mandi minimal seminggu sekali, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih untuk mencuci dan masak, memakan makanan yang matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Swamedikasi adalah pengobatan yang dilakukan sendiri di rumah sebelum pergi ke dokter atau ke pusat pelayanan kesehatan. Swamedikasi yang baik adalah tepat diagnosis atau tepat pemberian obat sesuai diagnosa, tepat indikasi, tepat pemberian obat sesuai indikasi penyakit, waspada efek samping, yaitu efek samping dapat terjadi seperti mual, muntah, dan gatal-gatal. Tepat dosis, yaitu tepat pemberian dosis pada suatu penyakit. Golongan obat yang baik digunakan untuk swamedikasi adalah golongan obat bebas yang berlogo lingkaran warna hijau, golongan obat bebas terbatas yang berlogo lingkaran warna biru, dan OA, obat wajib apotik. Apa itu OA? OA adalah obat keras yang boleh dibeli tanpa resep dokter, tetapi aman digunakan bila sudah konsultasi dengan apoteker. Penyimpanan obat yang baik dan benar adalah tersimpan pada wadah khusus dan tertutup rapat, pada suhu kamar, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk melakukan pengobatan sendiri di rumah, kalian harus mampu menentukan jenis obat untuk menangani suatu penyakit. Hal yang perlu diperhatikan adalah lihat gejala dari suatu penyakit tersebut. Perhatikan kondisi tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, lansia, dan orang yang punya riwayat penyakit diabetes atau jantung. Kemudian, perhatikan efek samping yang akan terjadi. Kemudian, perhatikan nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, efek samping, dan interaksi obat pada kemasan obat tersebut. Pilih obat yang sesuai dengan gejala penyakit, mengetahui kegunaan dari setiap obat, dan menggunakan obat secara benar. Jika mengkonsumsi obat dengan minum kopi, susu, dan teh dapat menimbulkan jantung berdebar dan mengurangi kerja obat, sehingga obat bekerja dengan tidak maksimal dan mengurangi efektivitas dari obat tersebut. Untuk mengkonsumsi obat, sebaiknya minumlah dengan air putih matang, karena air putih tidak akan mengurangi efektivitas suatu obat dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan bagi tubuh. Sekian penjelasan atau edukasi mengenai swamedikasi penyakit diare dari saya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Jangan lupa dilanjut lagi untuk isi kuesionernya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.